ネルさんも早めに食べてね。飲む水なくなっただろ。Alur cerita film kali ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Akira bersama ibunya yang bernama Keiko. Sebagai tetangga yang baik, mereka memperkenalkan diri pada tetangga barunya. Keiko mengaku hanya tinggal bersama Akira saja karena suaminya sedang pergi bekerja di luar kota. Padahal faktanya tidak demikian. Kehidupan Keiko ini sangatlah rumit. Ia tidak mempunyai suami dan anaknya bukan cuma satu, melainkan 4 orang. Keiko terpaksa berbohong kepada tetangga dan pihak apartemen karena aturan di apartemen tersebut yang mengharuskan para penghuninya tinggal dengan maksimal 1 anak saja. 主人が海外の方に行っておりまして、福島明です。Tidak lama setelahnya, mobil ekspedisi yang membawa barang-barang milik Keiko pun tiba. Pihak ekspedisi menurunkan barang-barang milik Keiko, termasuk 2 koper besar yang ternyata berisi 2 anak Keiko yang lain, yaitu Yuki dan Shigeru. Sementara 1 anak Keiko yang lain yang bernama Kyoko disuruh menunggu di lain tempat karena tidak muat jika diselundupkan ke dalam koper. Setelah semuanya selesai, barulah Kyoko dijemput oleh Akira dan memasuki kontrakan barunya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain. Saat semuanya telah berkumpul, mereka makan malam bersama. 新しいうち引っ越してきた。いやいや、いいから別に。いいわよ。じゃあ、gue食べるわ。 Di sela-sela makan malam, Keiko yang bertugas menjadi ibu sekaligus kepala rumah tangga menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya. Tidak boleh membuat kebisingan dan juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali Akira. Karena Akira lah yang bertugas mengurus semua keperluan adiknya saat Keiko pergi bekerja. Anak-anak Keiko adalah pribadi yang sangat penurut, namun berbeda dengan Shigeru karena ia adalah anak yang spesial. Di apartemen yang sebelumnya saja, mereka diusir karena Shigeru selalu teriak-teriak membuat kebisingan. Esok harinya, Akira melihat ibunya yang sudah berdandan rapi dan akan segera berangkat bekerja. Keiko menyuruh Akira untuk memasak kari sebagai hidangan malam ketika Keiko pulang dari pekerjaannya. Akira memang anak yang sangat mandiri dan bisa diandalkan. Di usianya yang baru beranjak 12 tahun, ia mampu mengurus adik-adiknya, menyiapkan semua keperluan, belanja dan memasak. Setelah itu, Akira pun pergi untuk berbelanja. Di kota yang baru saja ia tinggali ini, tentu tidak mudah untuk menemukan toko bahan makanan yang murah. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya ia menemukan toko tersebut. Akira pun segera membeli bahan persediaan makanan yang sekiranya bisa disimpan di lemari es, termasuk permen coklat kesukaan adiknya Yuki. Setelah semuanya terbeli, Akira pulang ke rumah. Di rumah, ia segera memasak kari sesuai permintaan ibunya. Setelah semuanya matang, ia dan adik-adiknya segera menyantap kari tersebut. Karena sudah malam, Shigeru dan Yuki segera tidur. Namun tidak dengan Akira. Meskipun tugasnya seharian ini sudah selesai, ia melanjutkan rutinitasnya untuk belajar, ditemani Kyoko yang merasa gelisah menunggu ibunya pulang. Sementara itu, terlihat keanehan pada saat Akira belajar membaca.
Di saat usianya yang sudah menginjak belasan tahun, Akira belum mampu untuk membaca dengan lancar dan masih terbata-bata. Hal tersebut dikarenakan baik Akira maupun adik-adiknya ternyata tidak pernah mengenyam bangku sekolahan. Kondisi keuangan yang pas-pasan dan selalu berpindah tempat tinggal menjadi alasan bagi Keiko tidak menyekolahkan anak-anaknya. Adegan berpindah ketika Keiko dan Akira sedang berada di balkon apartemennya. Di saat itu, Keiko bilang pada anaknya bahwa ia sedang jatuh cinta pada seorang pria. Pria tersebut pun berjanji akan menikahi Keiko. Namun, Akira tampak tidak senang mendengar berita itu. Pasalnya, sudah beberapa kali Keiko dijanjikan oleh beberapa pria akan dinikahi. Namun, nyatanya itu hanya janji manis yang tidak terjadi. Akira tidak mau melihat ibunya yang sedih dan galau untuk kesekian kalinya. Pada malam berikutnya, nampak Akira yang sedang pura-pura tidur sambil menunggu ibunya. Keiko segera membangunkan anak-anaknya untuk makan sushi yang ia bawa. Keiko yang mabuk berat terus saja bercerita sepanjang malam itu. Akira pun nampak tidak senang dengan cerita-cerita dari Keiko yang sedang mabuk itu. Pasalnya, Keiko mengenang cerita sedih dari beberapa mantan-mantannya terdahulu yang juga merupakan ayah dari setiap anak-anaknya. Ya, dari keempat anak Keiko, semuanya berasal dari ayah yang berbeda-beda pula. Di pagi harinya, Keiko berpesan bahwa ia akan pergi untuk beberapa hari dan juga meminta Keiko untuk menjaga adik-adiknya. Keiko juga menyelipkan beberapa lembar uang keperluan mereka selama ia pergi. Setelah itu, ia segera pergi ke toko kelontong yang waktu itu dia sambangi untuk belanja beberapa keperluan selama ibunya pergi. Apesnya, di sana Akira dikerjai oleh sekelompok anak-anak. Mereka memasukkan beberapa mainan curian ke dalam kantong belanjaan Akira. Karena hal itulah, Akira pun dituduh mencuri oleh seseorang manajer tokonya. Merasa tidak bersalah, Akira pun bilang bahwa ia tidak mencuri apapun. Sesaat setelahnya, karyawan toko yang lain menjelaskan pada manajer tersebut bahwa Akira bukanlah pencuri, melainkan ia cuma dikerjai. Mendengar hal tersebut, si manajer toko merasa malu dan akhirnya memberikan sepotong roti daging gratis kepada Akira. Serviceからほかほか。Akira pun pulang dengan membawa roti tersebut yang kemudian dimakan sangat lahap olehnya dan adik-adiknya. Hari berganti hari. Setelah lebih dari sebulan lamanya, Keiko belum juga pulang ke rumah. Hingga sampai saat ini, uang saku yang diberikan ibunya kepada Akira semakin menipis. Ia pun memutar otak agar ia bersama adik-adiknya bisa bertahan. Setelahnya, Akira mendatangi salah seorang mantan ibunya. Ia adalah seorang supir taksi. Namun apesnya, tidak sepeser pun uang yang Akira dapat. Akira pun mencoba mendatangi mantan pacar ibunya yang lain. Kali ini adalah seorang pekerja di judi kasino. Beruntungnya, ia mendapat sedikit uang darinya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya ibunya pun pulang. Keiko disambut hangat oleh adik-adik Akira. Semua adik-adiknya merasa bahagia, namun tidak dengan Akira. Ia merasa sedih dan marah pada ibunya. Belum genap sehari berada di rumah, Keiko kembali pamit kepada anak-anaknya untuk pergi lagi meninggalkan mereka. Ia meminta agar Akira mengantarkannya ke stasiun kereta. Dalam perjalanan, Akira menanyakan kepada ibunya, apakah ia telah memberitahukan pacar barunya tentang status ibunya tersebut yang telah memiliki 4 anak. Namun Keiko hanya terdiam tanpa jawaban.
Akira sudah menduga bahwa ibunya belum memberitahukannya pada pacarnya. Padahal itu adalah hal yang paling penting, mengingat pacar ibunya yang terdahulu selalu mencampakkannya setelah mengetahui statusnya sebagai ibu dengan 4 orang anak. Di sini Akira tampak kesal dengan ibunya. Ia yang merasa pontang-panting mengurus adik-adiknya di rumah, sementara ibunya hidup bebas tanpa memikirkan apapun. Namun Keiko tetap pergi meninggalkan Akira di stasiun dan berjanji akan pulang ke rumah di saat Natal. Hari demi hari pun berlalu. Akira menjalani hidupnya dengan mengurus ketiga adik-adiknya layaknya seorang kepala rumah tangga. Bahkan saat hari Natal tiba, Keiko tidak menepati janjinya untuk pulang. Saat itu, Akira merayakan malam Natal bersama adik-adiknya tanpa Keiko. Sampai pada esok harinya, Akira yang mengkhawatirkan ibunya segera menelepon kantor tempat ibunya bekerja. Namun ternyata pihak kantor malah mengatakan bahwa Keiko sudah resign dan tidak bekerja di sana lagi. Dari jawaban tersebut, Akira pun tahu bahwa ibunya pergi bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk mengejar pacar barunya. Saat pagi hari di tahun baru, Akira dan adik-adiknya mendapatkan kiriman angpau dari ibunya. Walaupun jumlahnya tak seberapa, mereka tetap mensyukurinya. Meskipun yang diharapkan mereka bukanlah kiriman uang, melainkan kehadiran ibunya. Terlebih bagi Yuki, karena tepat di hari inilah ia berulang tahun. Tidak ingin melihat Yuki sedih, Akira mengajaknya pergi jalan-jalan keluar rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Saat sedang mengendap-endap keluar rumah, Akira dan Yuki berpapasan dengan keluarga pemilik apartemen tersebut. Tidak mau kehadiran adik-adiknya ketahuan, Akira beralasan bahwa Yuki adalah sepupunya dan hanya menginap sehari di rumahnya. Setelah itu, mereka pun pergi. Esok paginya ketika Akira mau pulang ke rumahnya, ia melihat petugas listrik yang ingin menagih biaya listrik ke rumahnya. Ia pun hanya bisa bersembunyi sambil menunggu petugas itu pergi. Ia pun sadar untuk menghidupi adik-adiknya, Akira harus mempunyai pekerjaan. Kemudian ia mendatangi toko tempat ia biasa berbelanja untuk melamar kerja. Namun sayang, karena usianya yang masih di bawah umur, pihak toko tidak bisa mempekerjakannya. Akira pun semakin bingung. Uangnya kini hanya tersisa beberapa ribu yen saja untuk mereka bertahan hidup. Melihat kakaknya yang sedang kebingungan, Kyoko pun memberikan sisa uang angpau dari ibunya untuk Akira. Meski tidak seberapa, uang tersebut tentunya sangat membantu untuk keperluan mereka. Beberapa saat kemudian, Akira pun sadar ia harus membuat adik-adiknya bahagia meskipun tanpa sosok ibu mereka. Akhirnya mereka pun keluar rumah dengan perasaan yang senang. Setelah semuanya selesai, mereka pun pulang ke rumah dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan pemilik apartemen. Saat tiba di rumah, ternyata listrik di rumah mereka telah diputus. Kini mereka hidup tanpa listrik. Untuk kebutuhan air, Akira dan adik-adiknya mengandalkan keran air yang ada di taman. Saat sedang menjemur baju di taman, mereka sering bertemu dengan salah seorang gadis SMA korban bullying di sekolahnya. Gadis itu bernama Saki. Ia sering membolos ke taman itu karena sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Karena seringnya bertemu, Saki bersama Akira dan adik-adiknya pun kini sangat akrab. Bahkan Saki sering bermain ke rumah Akira. Perlahan Saki pun tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Akira. Bagaimana mereka ditelantarkan ibunya tanpa uang, hidup tanpa listrik dan terpontang-panting mengurus adik-adiknya. Bahkan kini para karyawan toko pun tahu tentang kondisi Akira.
Dengan rasa iba, mereka pun memberikan sushi yang tidak terjual kepada Akira untuk dimakan bersama ia dan adik-adiknya. Tidak hanya para karyawan toko, pemilik apartemen pun ternyata sudah tahu bahwa Akira menyelundupkan adik-adiknya tinggal di rumah. Namun ia membiarkan mereka tetap tinggal meskipun uang sewa apartemen tidak pernah mereka bayarkan selama beberapa bulan semenjak ibunya pergi. Adegan beralih saat Saki dan Akira sedang jalan bersama. Saki memberikan Akira uang yang niatnya untuk membantu Akira. Ternyata di sela-sela waktunya, akhir-akhir ini Saki pun nekat menemani para pria hidung belang demi mendapat beberapa yen yang niatnya untuk membantu Akira. Namun Akira yang mengetahui dari mana uang itu berasal tidak mau menerima pemberian dari Saki dan lebih memilih menjauhi Saki. Esok paginya, Akira terbangun setelah mendengar Yuki yang mengunyah kertas karena saking merasa lapar. Saat itu juga, Akira mengumpulkan koin-koin yang tersisa untuk ia belikan makanan untuk mengganjal perut mereka. Saat Akira pergi membeli makanan, Yuki pun keluar rumah, mengaisi koin-koin yang jatuh dari mesin penjual botol minuman. Ia pun menjemput Yuki dan segera menyantap ramen yang telah ia beli. Akira yang sudah putus asa semakin kebingungan. Adik-adiknya yang merengek kelaparan, uangnya telah habis, membuatnya berencana untuk menjual baju-baju ibunya. Namun hal tersebut dicegah oleh adiknya Kyoko. Kyoko masih yakin bahwa suatu saat ibunya akan pulang ke rumah. Dengan rasa kesal, Akira pun pergi keluar rumah untuk sekedar mendinginkan emosinya. Ia duduk di depan sekolahan, melihat anak-anak di sana yang sedang latihan baseball. Sesaat kemudian, pelatih baseball meminta Akira agar bermain bersama karena mereka kekurangan pemain. Akira mengiyakan permintaan tersebut dan mulai bermain, meskipun ia sendiri tidak paham tentang aturan mainnya. Namun perlahan, Akira menunjukkan kebolehannya dalam memukul bola, hingga ia dijuluki sebagai harapan baru bagi tim sekolahan tersebut. Setelah itu, Akira pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Yuki sudah terbaring tidak sadarkan diri karena terjatuh dari kursi. Hingga akhirnya, Akira nekat untuk mencuri obat-obat dan makanan. Melihat Yuki yang tidak kunjung juga sadar, Akira memutuskan untuk menemui Saki dan meminjam uang yang sebelumnya pernah dia tolak. Uang tersebut mereka belikan permen coklat kesukaan Yuki, berharap Yuki mau bangun setelahnya. Namun sayang, Yuki masih tidak sadarkan diri. Saki yang melihat hal tersebut pun berkata bahwa Yuki bukan cuma tidak sadarkan diri, namun telah menemui ajalnya. Mereka semua panik dan sedih melihat kondisi Yuki. Begitu juga dengan Akira. Namun tentunya harus ikhlas dan merelakan kepergiannya. Akira pernah berjanji pada Yuki bahwa ia akan mengajaknya melihat pesawat di malam hari. Hal tersebut akhirnya dia lakukan. Akira memasukkan mayat Yuki ke koper dan mengajak Saki untuk pergi ke bandara sebagai cara menebus janjinya kepada Yuki. Setelah sampai, mereka pun duduk di bukit bandara dan saling terdiam tanpa sepatah kata pun. Melihat pemandangan malam di bandara, pesawat yang sedang landing dan juga mengenang adiknya yang telah tiada. Beberapa saat kemudian, Akira menggali tanah di tempat tersebut dan memasukkan koper berisi mayat Yuki untuk menguburnya. Mereka pun pulang dengan bayang-bayang penyesalan dan membayangkan begitu pedihnya kematian adiknya tersebut. Dan film pun berakhir.
Film ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas kesulitan dan kesusahan orang yang berada di sekitar kita. Ketika orang terdekat gagal menjalankan tanggung jawabnya, alangkah baiknya bagi orang sekitar untuk mengambil alih tugas tersebut. Melalui film ini juga telah digambarkan bahwa kehidupan individualis yang menjadi kebiasaan warga di Jepang tentunya tidak sejalan dengan fitrah manusia yang harusnya saling membantu dan gotong royong. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Buat yang mau request film sedih dan menginspirasi lainnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar saya tetap bersemangat merekap alur cerita film lainnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.